saya Nazalia. Saya Zaskia Azhar. Muhammad Ilham, dari Laki Bedulain. Dan satu lagi namanya Arif. Bagi Spek. Nah, sebelum masuk itu, kita akan bahas mengenai Perang Aceh. Nah, Perang Aceh ini berlangsung sangat lama yang ditujukan untuk melawan kezaliman dan kekejaman pemerintahan kolonial Belanda. Nah, rakyat Aceh ini bersama para pemimpinnya, baik tuanku maupun Tengku mampu bertahan dan membuat tentara Belanda kewalahan karena rakyat Aceh memiliki motivasi yang bersifat spiritual, yakni sebuah keyakinan Islam. Nah, rakyat Aceh ini yakin bahwa perang yang mereka lakukan itu merupakan perang melawan kafir. Selanjutnya Perang Tondano. Perang Tondano 1 1808. Perang Tondano 1 yang terjadi pada tahun 1808 sampai 1809 yang melibatkan orang Minahasa di Sulawesi Utara dan pemerintah kolonial Belanda. Pada permulaan abad 19, Perang Tondano terjadi selama 2 periode, yakni pada masa pemerintahan VOC dan perang yang meletus pada abad ke-19. Perang yang berlangsung di sekitar Danau Tondano, Sulawesi Utara. Ini merupakan bentuk perlawanan rakyat Minahasa terhadap pendudukan bangsa Belanda. Berikutnya latar belakang Perang Tondano 1. Sebelum VOC mengutus Sulawesi Utara, rakyat Minahasa telah melakukan hubungan dagang dengan bangsa Spanyol, yang juga menyebarkan agama Kristen di wilayah tersebut. Salah satu tokoh yang diketahui berjasa dalam penyebaran agama Kristen di Minahasa adalah Franciscus Xaverius. Akan tetapi hubungan antara Minahasa dan Spanyol menjadi terganggu ketika pada abad ke-17 VOC berhasil menanamkan pengaruhnya di Ternate. Gubernur Simon Kos yang diberi kepercayaan dari Batavia untuk membebaskan Minahasa dari Spanyol, mulai menempatkan kapalnya di Selat Leyte. Akibat ulah VOC ini, para pedagang Spanyol dan Makassar pun tersingkir dari tempat itu. Setelah itu, VOC memaksa rakyat Minahasa agar menjual beras hanya kepadanya, tetapi ditolak. Penolakan ini memicu kemarahan VOC yang kemudian memutuskan untuk memerangi rakyat Minahasa. Berikutnya penyebab Perang Tondano 1. Ambisi VOC untuk memonopoli beras di Minahasa dan secara berani ditentang oleh rakyatnya. Sayangnya, rakyat Minahasa terpaksa menyerah kepada VOC karena perekonomiannya terancam. Nah, selanjutnya yaitu Perang Tondano 2. Nah, Perang Tondano 2 ini berlangsung pada tahun 1808 setelah Belanda mengingkari perjanjian yang dibuat oleh Perang Tondano 1. Perjanjian tersebut mengatur berbagai hal tentang kepentingan dan hubungan dari kedua belah pihak. Nah, salah satu isinya itu yaitu bahwa rakyat Minahasa akan membantu Belanda terlebih dahulu untuk menyalurkan berbagai kebutuhannya. Namun selama berkembangnya, Belanda mulai melakukan berbagai tindakan-tindakan licik, misalnya kayak mencampuri urusan walau Minahasa. Tindakan Belanda ini tidak sesuai dengan perjanjian tersebut, sehingga membuat walau berselisih. Nah, selanjutnya ada tokoh Perang Tondano 2. Tokohnya itu namanya Upul Lonto. Upul Lonto ini merupakan pemimpin yang memiliki perlawanan dan menegaskan bahwa rakyat Minahasa harus melawan pemerintah. Strategi yang dilakukan oleh Belanda masih sama seperti Perang Tondano 1, yaitu membendung Sungai Jemberan. Belanda juga menyiapkan 2 pasukan yang bertugas untuk menyerang Tondano dari air dan darat. Hingga akhirnya pada 23 Oktober 1808 terjadilah pertempuran dan Belanda sukses masuk untuk pertahanan rakyat Minahasa. Di sisi lain, strategi Belanda dalam membendung Sungai Jemberan malah menjadi senjata makan tuan. Hal ini terjadi karena air Sungai Jemberan yang meluap membuat gerak para pasukan Belanda semakin sulit. Yaitu ada perang Patihura, kedatangan bangsa Barat ke tanah Maluku untuk melakukan perdagangan Maluku menjadi salah satu daerah banyak dituju Eropa karena hasil alamnya itu melimpah sampai Maluku itu mendapat julukan Mutiara dari Timur. Kekayaan hasil alam yang ada di dalamnya membuat bangsa Eropa datang berbondong-bondong ke tanah Maluku. Kedatangannya tuh awalnya mau berdagang, tapi seiring berjalannya waktu, mereka malah semakin berkuasa dan membuat masyarakat Maluku semakin sengsara. Dalam buku sejarah Indonesia modern 1200 sampai 2004, pada tahun 1981, karya MC Boros disebutkan beberapa alasan munculnya perlawanan masyarakat Maluku terhadap Belanda pada tahun 1817. Salah satunya adalah tindakan sewenang-wenang dari Residen II Frank Underwood yang membawa kesengsaraan bagi
bagi rakyat mampu karena kerja paksa yang sebelumnya dihapus pemerintah Inggris justru kembali diberlakukan. Kronologi Perang Pattimura pada Mei 1817, rakyat Maluku mulai membuat beberapa pertemuan untuk membahas strategi dan konsep perlawanan terhadap Belanda. Dalam pertemuan 14 Mei 1817, rakyat Maluku mengangkat sosok Thomas Matulesi yang merupakan bekas tentara Kos Ambon sebagai pemimpin pergerakan dengan sebutan Kapiten Pattimura. Setelah 6 bulan memimpin perlawanan, akhirnya Pattimura tertangkap pada 16 Desember 1817 di alun-alun kota Ambon. Tokoh perang Pattimura yaitu Christina Marta, tetapi pada akhirnya ia sakit dan meninggal pada tahun 1818. Meninggalnya Christina Marta menjadi petanda akhirnya perang Pattimura. Selanjutnya ada Perang Padri. Perang Padri terjadi di tanah Minangkabau, Sumatera Barat pada tahun 1821 sampai 1837. Perang ini digerakkan oleh para pemburu Islam. Perang Padri sebenarnya merupakan perlawanan kaum Padri terhadap dominasi pemerintahan Hindia Belanda di Sumatera Barat. Perang ini bermula adanya pertentangan antara kaum Padri dengan kaum adat dalam masalah praktik keagamaan. Pertentangan itu dimanfaatkan sebagai pintu masuk bagi Belanda untuk campur tangan dalam urusan Minangkabau. Pada akhir abad ke-18 telah datang seorang ulama dari kampung Kota Tua di daratan Agam. Ternyata berasal dari kampung Kota Tua, maka ulama itu terkenal dengan nama Tuanku Kota Tua. Tuanku Kota Tua ini mulai mengajarkan pembaruan dan praktik agama Islam. Orang-orang yang melakukan gerakan pemurnian ajaran Islam di Minangkabau itu sering dikenal dengan kaum Padri. Mengenal sebutan Padri ini sesuai dengan sebutan orang Padir di Aceh. Padir itu tempat persinggahan para jamaah haji. Orang Belanda menyebutnya dengan Padri yang dapat dikaitkan dengan kata Padri dari bahasa Portugis untuk menunjuk orang-orang Islam yang berpakaian putih. Sementara kaum adat di Sumatera Barat memakai pakaian Islam. Simpulannya, perang Tondano 1 dan 2 dan Pattimura 4 senjata dipicu karena orang-orang Belanda ingin memaksa agar rakyat Minahasa menyerahkan beras secara cuma-cuma kepada Belanda dan harus dikenai kewajiban kerja paksa. Para pejuang juga hancur bersama rakyat di pertahanan Moraya, dan pejuang juga memilih mati daripada menyerah, jadi pantang mundur sebelum kalah. Katanya kita nggak enakan, tapi dia seenak ya. Emang iya? Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.